Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. TVRI Bengkulu, terima kasih Anda masih menjumpai kami di Berendo. Tadi kita membahas dia seputar bagaimana mungkin untuk antisipasi Bapak ya adanya travel umroh yang bodong. Dan tadi kalau kita lihat bahwa salah satu hal yang bisa menjadi dasar kita memilih travel ini adalah dia terdaftar secara administrasinya. Iya. Mungkin administrasinya dulu yang bisa kita perhatikan. Nah, tadi kan dari sisi Kemenak sendiri ketika travel ini dari pusatnya mendaftarkan diri ke Kemenak, dia ada berita acaranya dulu nih Pak. Iya. Ya. Nah, kalau dari sisi masyarakat nih Pak, ketika dia memilih travelnya ini, apa hal utama yang mungkin bisa menjadi dasarnya? Kan tidak semua masyarakat ini mungkin memahami ya Pak ya sistematika berita acara dan lain-lain. Seperti apa Pak? Seperti yang saya bilang tadi, kita selalu ke masyarakat itu dalam memilih travel itu buka aplikasi Umroh Cerdas tadi. Umroh Cerdas, ya, baik. Jadi salah satu misal perusahaan yang PPIU yang mereka pilih, misalnya PPIU A, nanti bisa lihat di situ izin-izin mereka. Kemudian dalam umroh itu ada 5 pasti. Jadi pastikan bahwa travel itu punya izin. Salah satunya bisa dilihat dari Umroh Cerdas. Kemudian pastikan jadwal keberangkatannya. Dari jadwal belum. Pastikan penerbangannya, pesawatnya apa. Pastikan hotelnya. Pastikan visanya. Transportasinya lah ya. Visanya juga harus visa, dipastikan. betul. Jadi harus pastikan semua dulu. Jadi kalau misalnya salah satu travel itu masih misalnya penerbangannya misalnya kalau nggak Garuda, Lion. Kalau nggak Lion, Citylink bisa. Itu kan belum pasti. Jadi pastikan dulu penerbangannya. Makanya kan yang mereka tawarkan dari brosur kan kelihatan di situ. Misalnya dalam paket 13 hari dengan pesawat Garuda misalnya kan, dengan hotel Mekah ini, hotel Madinah ini, ya, visanya ini. Jadi kita harus juga tahu pastikan itu dulu. Jangan coba kita dengar tawaran dari nilainya saja. Karena masyarakat ini kan tertarik dengan tawarannya itu paket-paket yang pertama Pak dilihat. Sekarang kan Kemenak sudah mematok ya, patokan paling bawah adalah 23 juta. 23. Iya, artinya jika ada yang menawarkan promo-promo di bawah itu perlu juga dipertanyakan. Kita harus cerdas. Kenapa kok bisa di bawah itu? Gitu. Kita bisa hitung sendiri untuk tiket aja berapa kan. Masa di bawah 23 juta. Semakin tinggi itu kan semakin bagus. Artinya semakin layanan, kualitas layanan, kemudian paket-paket yang mereka tawarkan. Iya, betul. Pastinya selanjutnya apa lagi tadi Pak? Pasti izinnya, pasti keberangkatannya, pasti penerbangannya, jadwalnya, hotelnya, visanya. Oh, oke. Itu jadi 5 pastinya di sana ya. Oke, baik. Nah, artinya dalam hal ini mungkin masyarakat Bengkulu nih harus melihat juga bagaimana tadi 5 kepastian ya Bapak ya. Mungkin izinnya, tadi ada keberangkatannya, penerbangannya, bahkan hotel, visa itu menjadi kendala utama terkadang masyarakat ini yang menjadi pertanyaan kapan berangkatnya gitu ya Pak ya. Tapi tadi menarik nih Pak, ketika kita ngomongin soal harga. Ini masyarakatnya seringkali tergiur ya Pak ya dengan harga yang cukup fantastis ketika dia menawarkan di bawah 23 juta gitu ya Pak. Nah, itu kalau dilihat dari kacamata Bengkulu Pak, apakah di Bengkulu nih sudah banyak Pak yang memberikan harga-harga 20 juta atau belum ada yang seperti itu Pak? Kalau semenjak COVID tidak ada. Tidak ada. Sudah hampir di atas 30 semua. Oke. Jadi cukup aman lah ya Pak untuk di Bengkulu. Karena masyarakat ini harganya di bawah itu, kemudian begitu terima paketnya baru ngelapor, oh saya nggak hotelnya nggak di sana jauh, itu jauh. Tadi kan sebenarnya kan tadi yang namanya jual jasa pelayanan tergantung pada harga yang mereka tawarkan tadi. Kan? Betul. Jadi kalau misalnya dilihat harganya cukup murah di bawah dan nggak masuk logika dengan tadi penerbangan segala macam ya itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Oke, kita beralih nih ke Pak Rendra. Pak, melihat selama ini kan mungkin sudah lama hidup dengan masyarakat Bengkulu. Untuk karakteristik masyarakat Bengkulu Pak, sejauh ini mungkin ketika masyarakat Bengkulu ini memilih banyak sekali pilihan gitu ya, masyarakat Bengkulu itu karakternya seperti apa sih Pak? Apakah masyarakat Bengkulu ini sukanya yang simple atau masyarakat Bengkulu ini justru detail nih Pak ketika memilih Pak? Itu kalau saya lihat masyarakat Bengkulu ini menurut perspektif saya ya lebih ke simple. Simple ya Pak ya, yang mana nih? Langsung aja gitu ya Pak, cepat. Terus? Ya karena kan memang kasusnya belum ada ya Pak. Jadi kita nggak bisa
nggak bisa memberikan suatu penilaian gitu. Malas mencari informasi. Iya betul, karena simple dan sederhana ini kan dua hal yang mungkin beriringan ya Bapak ya. Nah kalau kita kaitkan tadi dengan literasi ya, misalnya masyarakat ini butuhkan juga literasi yang baik ketika memilih, ketika dia literasinya baik maka dia bisa memilih secara detail. Nah kalau dari saat ini kan umroh kaitannya juga erat dengan marketing. Marketing itu banyak dan berseliweran sekali di media sosial, Pak. Nah, sebagai masyarakat yang baik itu seperti apa sih, Pak? Sebagai masyarakat yang bijak, kita bisa memanfaatkan media sosial dan melihat, oh ini hoax nih, atau segala macam berkaitan dengan umroh gitu, Pak. Ya, sekarang kan lagi gencar-gencarnya kita semua tahu bahwa Otoritas Jasa Keuangan itu kan sudah mengeluarkan peraturan tahun 2015. Dia bentuk satgas khusus terkait investasi ini. Investasi. Jadi kalau ada PT atau perusahaan atau badan hukum yang menghimpun dana, dia harus terdaftar di OJK. Itu katanya si OJK ini, kurang lebih seperti itu redaksinya harus terdaftar. Karena kenapa? Biar ada pengawasan. Nah terkadang ada lagi orang ini seperti bisnis biro jasa ini, dia join dengan bank. Betul. Kalau dia join dengan bank, ya berarti kita secara empirisnya aman. Cuma persoalannya balik lagi, ada namanya 1365. Itu perjanjian, kontrak. Ada enggak perjanjian itu? Ini kan manajemen mengunci risiko. Nah, itu yang penting. Nah, kenapa harus ke OJK? Waktu itu OJK pernah mengatakan yang lagi ribut di tahun, disiarkan TVRI kalau saya salah ingat, di Pulau Jawa. Apa OJK bilang, Satgasusnya waktu itu bilang, kalau ada investasi biro, itu bisa dicek di web dia. Biro itu terdaftar nggak dia di OJK? Nah, itu aja. Dan kita bisa ada hotline-nya, bisa hubung langsung. OJK, salah satu pengawasan. Kenapa dibuat satgasus, khusus satgasus seperti COVID ada satgasus? Artinya kan ini pemerintah serius terhadap perhatian ini. Karena kita mengingat fakta sejarah. Ini sudah terjadi di tahun 2018 terkait first travel. Inilah yang menjadi. Oke, ini menarik Pak, mengenai manajemen risiko yang misalnya masyarakat Bengkulu juga harus tahu ya mengenai manajemen risiko. Akan kita bahas, tapi kita jeda lebih dulu ya Bapak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.